Hai teman-teman semuanya. Jadi sekarang posisiku ada di taman ya teman-teman. Aku tidak di rumah. Tadi habis ngantar anakku pulang sekolah, aku langsung ke taman ini karena kalau cerita di rumah, aku takut ya. Samping rumah aku itu ada kakak iparku yang di samping rumah lagi yang ngontrak rumah adikku gitu. Jadi aku takut kalau mereka ngedengar nanti apa yang aku ceritakan ke kalian gitu. Jadi aku sengaja pergi ke taman ini. Ya sekalian ganti suasana ya teman-teman, biar nggak bosan di rumah terus. Kali ini aku mau curhat lagi teman-teman, karena kemarin awal aku kembali memulai channel ini lagi kan, kalian tahu aku nangis-nangis itu gara-gara apa sih? Gara-gara uang belanjaku itu kurang teman-teman. Jadi aku tuh bingung nanti kalau berhenti ngelondri dapat uang belanja dari mana, kan itu yang aku bikin aku sedih. Dan ada pertolongan dari Tuhan dengan ngasih pelanggan seperti itu membuat aku terharu dan aku nangis. Aku sedih teman-teman, gara-gara uang belanja aku kurang gitu kan. Jadi selama ini uang belanja itu kurang, itu ya aku diam aja kan. Ya karena aku pikir suami aku itu memang uangnya untuk kebutuhan kami, nggak tahu butuh nanti uang mendadak begitu kan maksud aku. Jadi aku tuh diam aja, aku tuh kayak percaya aja gitu loh. Jadi aku cerita dari awalnya ya teman-teman ya. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian, sebenarnya suami aku itu guru. Tapi sebelumnya di honor dulu teman-teman. Nah, dia honor ini kalian tahu nggak ada gaji kan? Dia gajinya 3 bulan sekali, itu pun cuma berapa ratus ribu aja, nggak nyampe 300 ribu loh teman-teman. Jadi selama penghasilannya cuma segitu itu, aku itu membantu dia teman-teman. Aku tidak menuntut apapun. Aku membantu dia kayak jualan kue pancong, antar jemput kan kue pancong itu, aku jualan otak-otak ikan, nah aku nyambi ngelondri. Jadi begitulah cara aku membantu dia cari uang. Nah sebenarnya mertuaku itu meninggalkan uang teman-teman, itu suamiku yang pegang. Itu memang aku nggak ngotak-ngatik teman, karena aku tahu suamiku tuh kalau nggak punya uang dia tuh stres ya, dia tuh bingung kalau nggak punya uang itu. Aku nggak minta gitu uang belanja gitu, aku cukupkan semua dari laundry ini. Kadang-kadang dia ngasih memang uang itu beli ikan patin seperti itu ya, dia ngasih uang, tapi dari uang yang ditinggalkan itu dipakai untuk kebutuhan, memang kebutuhan sekolah anak aku, beli seragam, pendaftaran seperti itu kan. Jadi bagi aku itu tuh nggak masalah gitu loh teman-teman. Nah ini pas dia itu belum punya penghasilan yang tetap ya, jadi aku oke-oke aja lah ya, nggak apa-apa gitu. Nah itu selama dia honor teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, kalian tahu ada yang namanya P3K teman-teman. Suamiku ikut P3K, lulus dia gelombang ketiga kemarin itu ya kan. Karena dia lulus berarti ada harapan kan. Aku merasa mendapatkan angin segar kayak gitu ya maksud aku. Nah suami aku ini teman-teman pas kemarin uangnya itu tinggal sedikit ya, aku tuh mendapatkan kecelakaan, dia jatuh di Bogor, kakinya patah dan harus pulang ke Medan. Nah suami aku itu nggak apa-apa dia mengeluarkan uang, padahal uang itu uang terakhir. Dia mengeluarkan uang itu untuk biaya aku pulang ke Medan ngantarin ibu aku ya. Jadi itu padahal uang penghabisan dia, tapi dia rela gitu ngeluarin uang itu. Nah jadi itu salah satu yang bikin aku nggak mau komplain terhadap uang belanja, karena dia kalau ada uang sebenarnya nggak eman-eman gitu ya, kalau bahasa di sini ya dikasih kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman, kan dia udah statusnya ASN kan, udah ada gaji 4 juta lebih. Jadinya aku nuntut teman-teman, aku bilang itu uang belanja aku tuh 1.500.000 setiap bulan. Dia nggak setuju teman-teman, dia bilang 1 juta aja dulu katanya gitu. Aku bilang nggak cukup 1 juta. Terus dia bilang coba aja dulu gitu. Ya udahlah aku terima aja teman-teman. Jadi dia sebulan tuh ngasih aku 1.500.000, 1 juta uang belanjaku. 500 ini dipotong 300 uang kredit dia yang kami cicilan di bank itu, 300 satu orang kan. Jadi 200 ini dia dulu pinjem sama aku, uang yang kami pinjem di bank itu untuk beli HP. Jadi uang belanjaku itu 1 juta teman-teman. Terus aku juga harus bayar uang cicilan itu juga kan 300. Jadi aku ambil dari situ, nah sisalah 700. Nah itulah aku pakai uang belanja dan sisanya aku pakai dari uang laundry itu gitu kan ceritanya. Kalian tahu guru itu kan ada sertifikasinya. Jadi aku jalanin aja ya. Aku berharap nanti sertifikasi uang belanjaku bakal ditambahin gitu kan. Nah udah gitu, nah baru-baru ini dia sertifikasi teman-teman. Sebelum dia cair sertifikasinya itu aku bilang kalau uang belanja aku tuh 2 juta gitu loh teman-teman. Dia ngasih aku tuh 2.500.000 setiap bulan. Kenapa? 2 juta uang belanja aku, 500-nya itu cicilan yang 300.000, 200 itu uang yang dia pinjam dulu kayak gitu kan.
kalau tidak 2.300.000 aja gitu loh maksud aku. Ini kami negosiasi waktu belum cair sertifikasinya, dia diam aja teman-teman. Pas sudah cair sertifikasinya itu dia kasih aku 2.100.000 teman-teman. Sama dengan alasannya awalnya, katanya dicoba aja dulu kayak gitu, karena dia juga banyak kebutuhan lah segala macam kayak gitu kan teman-teman. Aku mikir oh ya udahlah, ini juga udah bagus gitu kan, ada laundry kan, aku mikir kayak gitu ya teman-teman. Toh suamiku, aku ingat lagi kebaikannya yang telah lalu kan, suamiku juga uangnya juga dia tidak eman-eman, dia ngasih kayak gitu kan. Ya udahlah tak terima aja gitu. Jadi 2.100.000 kalian potong aja lah ya, 600.000 buat bayar bank, nah sisanya lah aku pakai uang belanja gitu ya. Terus itu juga kurang teman-teman, karena itu tadi aku ada arisan, ada uang sampah, itu kurang kan. Cuman karena ada laundry ini aku merasa ya kurang 300-200, udahlah dari laundry cukup gitu kan pikiranku. Nah kemarin teman-teman pas makan mie ayam itu, kalian tahu disitulah ya aku ada rasa gimana ya. Nah sebelumnya dari awal-awal bulan kemarin aku minta sunscreen teman-teman. Dia bilang buat apa pakai sunscreen, kamu udah cantik katanya gitu. Padahal ya teman-teman itu bukan masalah kecantikan, tapi sunscreen itu adalah kebutuhanku biar nggak, ini muka aku ini udah gosong-gosong banyak hitam-hitamnya loh teman-teman. Dulu nggak pakai sunscreen, kenapa? Karena memang nggak ada uang mau beli sunscreen, maunya ya beli beras aja, ngapain beli sunscreen kan kayak gitu. Sekarang sudah ada uangnya, aku butuh sunscreen karena kalau tidak muka aku juga gatal-gatal, juga hitam-hitam kayak gini nih, banyak hitam-hitam. Nah itu maksud aku, bukan masalah kecantikannya ya, aku minta itu udah dari awal bulan. Kayaknya Mas itu mau nyapu di sini karena aku bikin video, dia nggak berani kesini karena di sini ada kotoran. Kita pindah ya teman-teman, tapi enggak lah, dia masih di sini. Nah setelah itu teman-teman, kemarin pas kami makan mie ayam itu, dia itu ngomong begini sama aku, nanti aku ulang tahun kita makan di sinilah, ajak keluarga katanya kan, karena keluarga kami itu yang kandung itu tinggal 2 keluarga kan. Terus aku bilang lah kenapa, udahlah kita itu udah berumur juga, udah dewasa, ngapain juga kita itu bikin ulang tahun begini, udah beli kue ulang tahun aja kita rayakan bertiga aja di rumah, nyanyi selamat ulang tahun, udah ngapain makan-makan, aku bilang gitu. Kecuali kalau anak-anak kita bikin acara makan di sini ajak semua keluarga, nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Nah dia bilang gini, kan kita nanti mau jalan-jalan katanya, maksudnya itu kita itu 2 keluarga itu berarti ada 4, 7, ada 10 orang mau diajak jalan-jalan gitu loh teman-teman. Aku diam aja ya, udahlah kalau mau pergi jalan-jalan itu kan jalan-jalan suamiku semua yang nanggung ya, mulai dari kendaraan, makan segala macam kan. Terus oh ya udahlah, aku nggak mau merusak kebahagiaan ya teman-teman, aku nggak mau bahas, ya udah kita pergi jalan-jalan aja gitu kan pikiranku, tapi aku nggak ngomong. Nah tadi malam di rumah teman-teman, aku akhirnya berdebat, aku jengkel karena kata-kata dia sendiri ya teman-teman. Jadi aku bilang begini, kamu itu nanti kalau anak-anak kita sudah menikah, kita itu pasti ditinggal, pasti mereka itu sibuk dengan rumah tangga mereka masing-masing. Terus yang merawat kamu nanti siapa? Itu aku bilang. Tapi kok kamu pelit banget sama aku bilang gitu. Jadi dia bilang aku pelitnya di mana katanya gitu kan. Lah aku minta beli sunscreen aja sampai sekarang kamu nggak mau belikan, tapi kamu mau ajak saudara pergi jalan-jalan, padahal uang belanjaku juga kurang, kok bisa, aku bilang gitu. Lah uangnya di mana Yeni katanya gitu kan. Loh kan udah sertifikasi, aku bilang gitu. Loh itu nggak bisa diganggu-ganggu katanya teman-teman. Lah kok bisa, tapi kok kamu pakai itu buat jalan-jalan kok bisa, tapi kalau untuk uang belanjaku kamu bilang nggak boleh diganggu kan, aku bilang kayak gitu. Ya itu nggak boleh diganggu Yeni. Lah tapi kenapa itu boleh diganggu saat mau ngajak keluarga kamu jalan-jalan, aku kan bilang gitu. Ya aku bilang keluarga kamu gitu ya teman-teman, karena ya di sini kan memang keluarga dia semua ya, aku kan keluargaku di Medan sana, jadi aku bilang kayak gitu. Terus ya iya katanya, itu namanya wisdom Yeni katanya. Wisdom itu apa wisdom itu? Jadi aku merasa ya teman-teman, aku nggak, jadi aku merasa jengkel. Kenapa uang belanjaku kurang, dia bilang uang sertifikasinya itu nggak boleh diganggu-ganggu, tapi untuk buat pergi jalan-jalan yang menghabiskan uang jutaan rupiah itu uang sertifikasinya bisa diganggu kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku jengkel. Nah jadi aku nanti pas acara jalan-jalan itu aku nggak mau ikut ya, aku pengen nanti keluarganya tahu
Aku yakin keluarganya juga nggak akan suka dengan cara suamiku seperti ini. Kalau dia tahu uang belanja aku itu kurang, terus dia pakai uang itu buat jalan-jalan, aku tahu keluarganya tidak akan suka itu juga. Jadi ya sudah, biar itu kejadian dan di situ keluarganya bisa tahu semuanya itu, gitu loh teman-teman. Enak saja dia, uang belanjaku kurang, dia bilang uang sertifikasinya nggak boleh diganggu-ganggu, tapi giliran buat jalan-jalan ke keluarga, uang itu boleh diganggu. Lah, yang menemani dia selama ini, stresnya dia, depresi dia, susah-susahnya dia, itu aku loh teman-teman. Mana ada dibantu dari keluarga-keluarga, itu nggak ada. Aku yang dampingin dia, malah sama aku sendiri uang belanja kurang juga dia bisa santai-santai aja. Dipikirnya aku bisa nyariin kurangnya gitu. Iya, aku bisa nyariin kurangnya. Buktinya pertolongan Tuhan ada waktu aku nangis-nangis itu. Karena uang belanjaku kurang, ternyata ada. Pertolongan sama aku selalu ada. Tapi dia ya seperti ini, akhirnya aku ada perasaan jengkel kan, jadinya berdebat kan kayak gitu. Tapi aku nggak marah teman-teman, yang jelas nanti aku pas di acara jalan-jalan itu aku nggak ikut. Jadi begini situasi di sini teman-teman. Ini taman ya teman-teman, ini tempat orang apa namanya itu yang kayak apa, papan ada rodanya itu namanya apa, ini tempat penontonnya. Dia aja mau aku curhatkan, kalau aku curhat di rumah aku takut didengar ya, aku nggak mau itu didengar sekarang, aku mau nanya nanti aja sekalian ribet semuanya gitu. Nah, aku udah selesai teman-teman, sekarang aku mau pulang dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang baru ketemu sama channel aku. Sekarang aku mau pulang dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.